Nah, tadi kita udah melihat tayangan dan kita membahas Dokter Tika soal sendi ya. Betul, soal Dokter. berbagai penyakit sendi dan bagaimana cara mengatasinya. Dan di antara kita Dokter Tika sudah berada Dokter Isa An-Najib, spesialis ortopedi konsultan. Selamat Apa pagi, kabar, dokter. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dokter. Ini ada fakta atau mitos yang pertama tentang persendian. Yang pertama, dok, penyakit sendi adalah bagian normal dari penuaan. Fakta atau mitos? Iya, fakta. Oh, fakta. Oke, boleh penjelasannya, dokter. Ya, jadi memang problem di sendi itu salah satu faktor yang menyebabkannya adalah aging process, ya. Seperti kita ketahui bahwa di sendi itu di setiap sendi di tubuh kita itu ada pelapis yang namanya tulang rawan. Kalau dalam bahasa medisnya disebut cartilage, ya. Nah, seperti ban mobil, kita ibaratkan setiap kita pakai kilometernya bertambah itu otomatis dia mengalami penipisan. Nah, itu sama seperti yang terjadi di dalam tubuh kita, terutama di sendi. Dengan kondisi kita pakai, dengan bertambahnya usia, ya otomatis dia akan mengalami penipisan sehingga mulai timbul permasalahan di sendi tersebut. Jadi sebetulnya kita harus pisahkan dulu. Ada beberapa permasalahan di sendi, ya. Jadi permasalahan di sendi itu adalah peradangan. Peradangan yang paling sering itu disebabkan oleh dua faktor, dua hal. Pertama karena infeksi, yang kedua karena non-infeksi. Nah, pada saat hari ini kita akan membahas mengenai yang disebabkan oleh karena non-infeksi, ya. Jadi karena proses fisiologis, ya, fisiologis atau beberapa patologis yang lain, tapi yang bukan karena infeksi. Oke, menarik banget, dokter. Ada fakta mitos yang beredar di masyarakat, dokter. Katanya penyakit sendi tidak bisa dihindari. Fakta atau mitos, dokter? Ya, fakta. Fakta. Ya, artinya faktanya tidak bisa dihindari sebetulnya karena proses fisiologis, ya, tapi bisa diperlambat. Jadi artinya kalau kita bicara, jadi permasalahan di sendi yang kita bahas hari ini adalah yang paling sering adalah karena proses aging, kalau kita sebut dengan istilah osteoartritis, ya. Osteoartritis atau OA, ya, itu suatu proses yang terjadi. Faktor utamanya adalah ada faktor herediter, jadi faktor genetik. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang cenderung risiko untuk terjadinya osteoartritis ini atau penipisan pada sendi atau peradangan pada sendi ini lebih dibandingkan orang lain. Ya, jadi ada faktor risiko. Pertama, faktor utamanya di situ. Kedua lagi ya faktor usia yang tadi sempat saya sebutkan, dan habit. Habit itu dalam artian misalnya gaya hidup, ya, olahraga, ya, terus pernah ada riwayat history of injury atau cedera, ya, itu mempengaruhi. Jadi kalau misalnya tadi ditanyakan tidak bisa dihindari, sebetulnya tidak absolut juga sebetulnya. Artinya kita bisa memperlambat kondisi ini, ya. Tadi dokter maksudnya kurang olahraga, ya? Olahraga yang betul. Yang betul itu artinya gini. Sebelum olahraga kita melakukan pemanasan yang baik, ya. Kita warming up, ya, jangan udah 3 bulan nggak pernah olahraga, tahu-tahu main futsal, ya, risiko cedera. Nah, cedera itu kan bisa membuat kerusakan pada sendi tersebut. Cartilage atau tulang rawannya bisa mengalami cedera sehingga terjadilah penyakit-penyakit sendi ini. Ini ada mungkin satu habit kecil di masyarakat yang sering menggertakkan jari-jari, dok. Apakah sering menggertakkan jari-jari tersebut dapat menyebabkan radang sendi lebih cepat timbul? Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Jadi ya sebetulnya menggertakkan jari dalam batas wajar masih oke-oke aja. Tapi kalau terlalu sering, ya kan, kadang-kadang ada yang kalau nggak dibunyikan nggak seger katanya, nggak sehat, nggak enak rasanya, nggak fresh, ya, kebiasaan. Jadi kalau dilakukan gerakan friksi pada permukaan sendi secara rutin, sering sekali dan terus menerus, itu kan otomatis akan mempercepat penggerusan pada sendinya tersebut. Kalau kita ibaratkan seperti ban mobil tadi, kan permukaannya akan sering tergerus, lama-kelamaan dia akan menipis. Memang tidak terjadi dalam 1-2 hari, tapi in long term it will be happen. Jadi artinya seperti contoh satu lagi untuk pada leher, kadang-kadang suka retak-retak gitu. Nah, itu kan juga habit yang tidak baik. Artinya dia akan membuat penggerusan pada sendi-sendi di daerah leher itu menjadi lebih cepat dibandingkan dengan ya mungkin hanya sesekali kalau pas lagi pegel aja, is oke lah. Artinya bukan tidak boleh, dalam artian kita harus tahu bahwa jangan berlebih. Kalau berlebih udah otomatis, otomatis dia akan berefek tidak baik. Baik, tadi kan dokter bilang pegel nih.
Ya. Nah, biasanya kan dipijat nih. Nah, fakta atau mitos nih yang beredar di masyarakat, atasi penyakit sendi dengan pemijatan. Fakta atau mitos? Dokter, tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, mau tahu jawaban selengkapnya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali di Hidup Sehat. Tadi kita sudah lihat satu tayangan tentang jenis-jenis sendi, fungsi, dan juga letaknya nih, Dokter Aiklas. Benar Dan banget. kita mau kembali lagi. Tadi ada satu fakta mitos yang belum terjawab ya, Dokter Aiklas ya. Benar. Dan ini kegiatan sejuta umat, dokter. Setiap kali apa dipijat, apalagi masyarakat Indonesia. Nah, katanya bisa mengatasi itu penyakit sendi, dokter. Dengan pijat. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Oke. Iyalah, Gimana, mitos Dok? ya, dokter. Jadi kenapa, Dok? pijat itu kan yang kita tahu itu biasanya secara medis itu dia akan fungsinya itu menguraikan asam laktat yang tertumpuk di otot ya. Jadi kalau pada kondisi kita capek, kondisi kita fatigue, banyak jalan atau aktivitas olahraga apa ya, kadang-kadang suka terasa di otot itu atau di bagian-bagian tubuh itu merasa seperti tidak nyaman atau nyeri. Nah, itu pijat fungsinya menguraikan asam laktat. Nah, kalau di daerah sendi ada masalah, paling sering itu kan timbul karena peradangan atau artritis. Artritis kita sudah tahu kondisi itu adalah kondisi peradangan. Peradangan dilakukan pemijatan berarti kan menginduce cedera baru. Benar. Artinya bukan malah mengurangi peradangan yang terjadi, bahkan malah memperparah kondisi peradangan yang sudah ada. Jadi pijat pada kondisi radang pada sendi itu adalah tidak betul, tidak betul. Jadi itu bukan pilihan dan itu bukan sesuatu yang benar. Setuju, Dok. Oke, dokter, ini ada fakta atau mitos berikutnya, Dok. Turun berat badan dapat membantu meringankan gejala penyakit sendi. Fakta atau mitos? Fakta. Oke, bagaimana, Jadi Dok? memang kebanyakan problem di sendi itu pada usia-usia lanjut ya. Usia lanjut ini dan memang hampir lebih banyak lagi kasus timbul pada perempuan ya, timbul pada wanita usia-usia pasca menopause ya, di mana kondisi hormon estrogen dia sudah menurun ya, terjadi penggerusan atau pembongkaran pada sendi menjadi lebih cepat atau lebih aktif. Nah, kadang-kadang pada usia-usia seperti ini kondisi beban tubuh itu cenderung kebanyakan memang berlebih. Nah, dengan kondisi yang berlebih tadi, tekanan atau weight bearing itu yang yang loadingnya disampaikan ke sendi, itu akan membuat kondisi beban di sendi tersebut menjadi berlebih juga. Jadi terjadi gesekan, friksi akan menimbulkan panas akan timbul rasa nyeri, radang, dan akan berlanjut pada pembengkakan. Jadi memang dengan beban tubuh yang lebih rendah atau lebih kecil itu otomatis akan mengurangi resiko untuk terjadi permasalahan di sendi, terutama paling sering. Jadi almost always itu terjadi pada weight bearing area ya. Weight bearing area itu ya daerah lutut ya, panggul ya, pergelangan kaki, daerah penopang tubuh lah ya, spine, tulang belakang, dan juga beberapa timbul di bahu atau shoulder. Setuju, dokter. Nah, ini dipercaya oleh para pria nih, dokter. Maaf ya, para wanita. Kenapa nih, Dok? Ada apa di bawah wanita nih? Kenapa katanya lebih banyak wanita yang mengalami penyakit sendi daripada pria, dokter. Gimana? Fakta atau mitos? Fakta ya? Aduh, gimana nih ya? Tim pria. Tadi harus turun berat badan, wanita udah harus hati-hati. Kenapa, Dok? Wanita Jadi lebih beresiko. seperti yang tadi sempat saya jelaskan bahwa dengan kondisi pasca menopause, biasanya kan usia berkisar antara 48 sampai 54 tahun. Nah, itu usia-usia cenderung usia-usia menopause ya. Dalam kondisi menopause, hormon-hormon di dalam tubuh itu menjadi tidak seimbang. Ya, termasuk hormon estrogen dan lain-lain ya. Dengan hormon yang tidak seimbang tadi, apalagi menurun, misalnya hormon estrogen menurun, itu akan membuat sendi itu menjadi lebih cepat untuk menipis. Jadi itu akan menjadi faktor yang mempercepat terjadinya peradangan pada sendi atau artritis tersebut ya. Paling sering adalah osteoartritis. Kalau dalam bahasa awam kita suka sebut dengan istilah pengapuran. Betul. Jadi tolong bedakan antara pengapuran dengan pengeroposan. Kadang-kadang pasien kalau datang ke poliklinik masih suka salah mindsetnya. Benar. Jadi saya mungkin kurang banyak minum susu ya, Dok ya, nggak ada hubungan. Jadi pengeroposan itu problemnya di tulang ya, di mana massa tulang menurun akan terjadi
keropos dan risikonya adalah patah tulang Yes. atau keluhan nyeri-nyeri yang lain. Tapi kalau pengapuran adalah suatu kondisi di mana sendi tersebut tulang rawannya menipis, terjadi peradangan, terjadi pembentukan kapur di daerah sendi tersebut. Nah, itu kita sebut dengan pengapuran. Jadi mohon mungkin pemirsa di sini membedakan pengapuran bisa dan membedakan pengeroposan. pengapuran dengan pengeroposan. Jadi pengapuran tidak ada hubungan dengan susu. Oke. Iya. Jadi kalau saya tuh harus lebih jaga-jaga nih, udah perempuan, berat badan juga harus dijaga ya dok ya. Sebelum menopause kita harus olahraga dan menjaga berbagai kesehatan Semangat ya, semangat ya, Ya, tentunya dan ya. juga harus menjaga makanan. Ngomong-ngomong Tentu. makanan nih dok, Ya. banyak juga yang mengatakan bahwa asam urat yang tinggi itu juga menjadi penyebab dari penyakit sendi. Fakta atau mitos? Fakta sebetulnya. Fakta, Tapi ini penyakit sendi yang berbeda. Jadi Oke. kita sempat di awal tadi kita bicarakan penyakit sendi itu ada peradangan yang disebabkan oleh karena infeksi dan non-infeksi. Oke, kita lebih mengerucut lagi, kita membahas mengenai yang non-infeksi. Nah, non-infeksi juga ada bermacam-macam. Iya. Ya, the common one yang paling sering ya saya bilang tadi osteoartritis. Nah, masalah peradangan pada sendi yang lainnya adalah termasuk salah satunya peningkatan kadar asam urat di mana dia menumpuk atau dideposit di dalam sendi ya, atau kita sebut dengan topi gout. Ya, topi gout, ya, gouty arthritis. Jadi peradangan sendi yang disebabkan oleh karena kristal asam urat yang meningkat dan dideposit di dalam sendi. Ya, jadi fakta. Jadi peradangan pada sendi juga. Ya. Bisa juga. Gitu. ya, dok, Jadi ya, dari termasuk salah satu penyakit penyebabnya. Yang harus diwaspadai. Oke. Jadi jangan sampai ini terjadi. Benar. Ya memang lebih baik kita menghindari, Mencegah. ya, mencegah, Oke. menghindari dengan yang tadi saya sudah sempat jelaskan. Oke Gitu. dokter. Ya, Nah setuju, ngomong-ngomong tentang mencegah lebih baik daripada mengobati, Ya. kita minta tips nih dok untuk para pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah. Ya. Bagaimana tips-tips yang bisa dilakukan untuk menjaga sendi kita agar tetap sehat? Ya, jadi sebetulnya tips-tips ini cukup banyak sebetulnya, tapi mungkin saya kerucutkan saja kepada problem osteoartritis atau peradangan pada sendi. Jadi untuk pemirsa yang sudah mempunyai, pertama kan kita tahu penyebabnya adalah ada faktor herediter atau genetik. Untuk pemirsa yang sudah mempunyai, sudah mengetahui mungkin salah satu keluarga orang tua kah, atau mungkin keluarga neneknya kah, atau apa, mengidap atau ada penyakit atau ada osteoartritis atau peradangan pada sendi tersebut, sebaiknya sudah mulai menjaga ya. Jadi udah tahu, oh orang tua saya ada, berarti saya juga udah harus menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Pertama, pada usia-usia muda, usahakan memang olahraga atau aktivitas itu dengan warming up. Ya, kan saya bilang tadi problemnya selain herediter, ada faktor usia, atau ada faktor cedera daripada sendi tersebut, atau overuse. Overuse yang berlebihan, sama kayak ban mobil, kalau kita bawa kebut-kebutan, kilometernya masih rendah, ban mobilnya habis juga, tipis juga. Nah, jadi overuse itu juga sebaiknya tidak dianjurkan ya. Jadi sudah mulai menjaga, jadi warming up ya, olahraga high impact dengan warming up. Hati-hati karena high impact ini berisiko untuk menggerus pada sendi tersebut apabila kita lakukan tidak dengan warming up dan persiapan yang baik ya. Jadi sendi tersebut akan cepat tergerus. Jadi itu satu yang pertama. Yang kedua, apabila usianya sudah mungkin karena 0 sampai 30 tahun itu kan proses pembentukan ya. 30 tahun ke atas itu sudah proses degeneratif ya, proses pembongkaran. Jadi di atas 30 itu sudah mulai sering mengontrolkan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat atau mungkin ke dokter untuk melihat kondisi sendinya seperti apa. Ya, apakah sudah terjadi yang namanya grade awal atau mungkin pertengahan peradangan pada sendi. Karena peradangan pada sendi itu kadang-kadang pasien baru tahu setelah dia bengkak. Benar. Padahal proses itu sudah terjadi seperti iceberg phenomenon. Ya, kita hanya melihat atasnya saja, padahal akarnya sampai ke dasar laut itu dalam sudah sekali. Terjadi ya. peradangan dan sebagainya. Ya, jadi apabila sudah tahu oh ada masalah, ya sudah mulai menjaga dengan mungkin dengan multivitamin yang dikhususkan untuk sendi, sudah mulai membatasi aktivitas high impact, olahraga yang lebih aman, berenang, ya, sepeda, jalan, ya. Jadi tidak membuat kondisi ini menjadi lebih jelek, ya. Nah, untuk usia yang lebih lanjut lagi, yang di atas 50, ya sudah harus lebih aktif lagi konsultasi dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk melihat apakah jangan-jangan grade saya sudah sangat tinggi ini. Benar. Nah, jadi
Jadi di situ saya rasa mencegah, waspada, dan mengontrol ya dokter ya. Oke, dokter Isa terima kasih penjelasannya super jelas. Yes, lengkap sekali dokter Lengkap sekali. ya. Artinya dokter Tika mencegah, waspada, dan kehidupan atau lifestyle yang baik itu penting banget. Betul. Setuju ya Jangan dokter lupa ya? untuk mengontrolnya juga ya. Betul. Betul Setuju. sekali. Terima kasih dokter terima atas kasih informasinya. banyak. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Dan Dokter Tika, kita akan membahas sesuatu hal yang banyak orang tua bilang kan banyak minum air putih. Oke, Gitu. yes. Nah, apalagi di musim hujan ini. Nah. Mestinya kita kurang minum ya, karena mungkin saking dingin dan Biasanya sebagainya. gitu, Dok. Tapi apakah punya dampak untuk kesehatan? Nah. Mau tahu selengkapnya? Saksikan setelah yang satu ini.